Coba bayangkan sebuah skenario sejenak. Hmm. Anggaplah ada sebuah perusahaan raksasa multinasional di era modern ini. Ya, katakanlah sebuah perusahaan teknologi atau e-commerce raksasa yang aplikasinya sering Anda pakai di ponsel. Mhm. Nah, tiba-tiba pemerintah memberikan mereka izin. Tapi bukan cuma untuk berbisnis ya. Mereka dikasih hak untuk membentuk pasukan militer sendiri. Wah, itu sudah mulai ekstrim ya. Kan? Terus mereka dikasih hak untuk menyatakan perang dengan negara lain, mencetak mata uang sendiri, dan bahkan menyusun kitab undang-undang pidana bagi jutaan orang yang tinggal di wilayah operasional mereka. Kedengarannya kayak naskah film distopia yang berlebihan banget kan? Iya, kayak fiksi ilmiah gitu. Betul. Tapi untuk ada para mahasiswa hukum yang sedang membedah sejarah, Anda pasti tahu kalau skenario gila ini sebenarnya bukanlah fiksi. Itulah kenyataan dari bagaimana sistem hukum di Indonesia sebenarnya bermula. Dan yang bikin realitas itu jauh lebih menarik daripada fiksi adalah dampaknya kan? Dampaknya itu masih terasa sampai detik ini. Sistem hukum yang kita pelajari sekarang ini nggak tiba-tiba jatuh dari langit dalam keadaan rapi dan teratur. Semuanya berevolusi dari sejarah panjang, penaklukan, monopoli perusahaan, sampai dinamika politik yang bisa dibilang sangat brutal. Nah, itulah misi utama dari eksplorasi materi kita kali ini. Kita akan membongkar tuntas evolusi kodifikasi hukum di Indonesia. Mulai dari era kapal-kapal dagang VOC di abad ke-17, terus kita bedah diskriminasi rasial di era Hindia Belanda. Sampai transisi kekuasaan ke era pasca reformasi ya. Tepat sekali. Tapi tenang saja, kita nggak akan melakukan ini dengan cara membacakan rentetan tahun atau nomor undang-undang kayak buku teks yang bikin ngantuk. Sama sekali nggak. Karena gini, untuk benar-benar mengerti esensi dari sejarah hukum tata negara dan politik hukum, kita butuh sebuah lensa analisis. Oke, lensa analisis seperti apa tuh? Sepanjang pembahasan kita hari ini, kita akan meminjam kerangka berpikir dari Profesor Moh Mahfud, MD. Beliau ini punya sebuah teori yang sangat tajam, yaitu bahwa hukum, pada hakikatnya, murni adalah produk politik. Murni produk politik. Ya, karakter sebuah hukum itu akan selalu tunduk pada konfigurasi politik yang melahirkannya. Jadi, kalau politiknya demokratis, hukumnya akan responsif gitu. Dia akan mendengarkan masyarakat. Tapi kalau politiknya otoriter? Nah, hukumnya akan berkarakter ortodoks atau elitis. Semata-mata dirancang cuma untuk mempertahankan kekuasaan si penguasa. Tunggu, saya harus menantang premis ini sejak awal. Soalnya sejak semester 1 di Fakultas Hukum, Anda dan saya, kita semua kan selalu dijejali doktrin bahwa hukum itu buta. Dewi keadilan ya? Iya, keadilan itu katanya objektif, netral, dan berdiri di atas segala kepentingan politik. Jadi, maksudnya, apakah Anda mau bilang kalau semua idealisme itu sebenarnya cuma mitos? Ya, itu adalah idealisme yang sangat menggoda untuk dipercaya sih. Di atas kertas, hukum memang dituntut untuk buta. Tapi coba kita uji teori Mahfud MD ini dengan realitas sejarah. Oke, mari kita buktikan. Kita putar jarum jam mundur ke abad ke-17 ya, antara tahun 1602 sampai 1799. Kita masuk ke era keemasannya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perusahaan dagang Belanda itu? Betul. Seperti analogi Anda di awal tadi, VOC ini secara entitas murni hanyalah sebuah korporasi dagang yang mencari rempah-rempah. Terus gimana ceritanya sebuah perusahaan dagang bisa bertransformasi jadi institusi yang bikin hukum publik? Kuncinya ada pada apa yang disebut hak oktroy. Jadi pemerintah Belanda ini kan nggak mau repot ngurusin wilayah yang jaraknya berbulan-bulan pelayaran dari Eropa kan? Kejauhan. Makanya mereka memberikan wewenang super kepada VOC. Hak ini mengizinkan sebuah korporasi untuk melakukan monopoli total, mengumumkan perang, bikin perjanjian damai, dan mencetak uang. Gila sih, wewenang negara dikasih ke korporat. Iya, dan karena mereka menguasai teritorium yang sangat masif, mereka akhirnya berhadapan sama masalah logistik. Gimana caranya mendisiplinkan pegawai mereka yang korup, terus gimana menyelesaikan sengketa lahan. Dan pastinya gimana menertibkan penduduk lokal yang melawan monopoli mereka kan? Tepat. Nah, kebutuhan internal perusahaan inilah yang mendesak Gubernur Jenderal Peter Booth pada masa itu untuk mulai menerbitkan regulasi-regulasi. Oh, oke. Jadi, kalau kita pakai kacamata manajemen perusahaan modern, regulasi awal ini sebenarnya cuma semacam SOP aja ya, Standard Operating Procedure internal mereka. Awalnya begitu, SOP internal. Tapi masalahnya,
Perusahaan ini kan pegang senjata dan menguasai wilayah nyata. Iya juga. Kumpulan SOP ini kemudian dikodifikasikan pertama kali pada tahun 1642. Ini yang kita kenal sebagai Statuta Batavia. Lalu disusul oleh Statuta Bara di 1766. Jadi, aturan yang awalnya dibikin murni buat efisiensi rantai pasok korporasi, secara de facto berubah wujud menjadi hukum pidana dan perdata bagi jutaan penduduk Nusantara. Itu benar-benar liar sih. SOP perusahaan bermutasi jadi hukum negara, berarti ini kayak langsung mengkonfirmasi teori Mahfud MD tadi ya, bahwa hukum itu melayani konfigurasi politik, yang mana waktu itu politiknya adalah monopoli perdagangan ekstrim. Tepat sekali. Tapi, ya nggak ada perusahaan yang hidup selamanya kan? Betul, VOC kan akhirnya bangkrut karena korupsi, terus bubar di akhir 1799. Terus apa yang terjadi sama sistem hukum kita pasca korporasi ini runtuh? Nah, kekosongan itu langsung diambil alih sama kerajaan Belanda. Kita masuk ke era yang sering disebut sebagai Besluitenregerings. Ini sekitar pertengahan abad ke-19. Besluitenregerings. Oke. Di titik ini, kita melihat pergeseran dari kekuasaan korporasi menjadi kekuasaan monarki absolut. Raja Belanda pegang kendali mutlak atas tanah jajahan. Tapi kan raja nggak bisa hadir secara fisik di Nusantara. Ya, dia kan duduk manis di Eropa. Makanya, dia mengatur wilayah jajahan itu murni melalui dekrit atau keputusan raja. Nah, sebagai mahasiswa hukum yang lagi mendalami hukum tata negara, kenapa sih kita harus peduli sama dekrit Raja Belanda dari abad ke-19 ini? Emangnya apa relevansinya sama doktrin yang kita pelajari sekarang? Oh, relevansinya sangat besar. Karena di era inilah sebenarnya diletakkan fondasi pemisahan kekuasaan dalam administrasi negara. Raja waktu itu mengeluarkan dua jenis instrumen hukum yang beda banget sifatnya. Apa saja itu? Pertama itu besluit. Ini murni tindakan eksekutif. Misalnya, selembar surat keputusan untuk mengangkat seorang gubernur jenderal yang baru. Oke, jadi besluit itu sangat spesifik ya, cuma ditujukan untuk orang tertentu atau kejadian tertentu aja. Terus yang kedua? Yang kedua itu Algemene Verordening, atau yang mungkin lebih sering kita dengar sebagai AMVB. Algemene Materiaal van Bestuur. Ah, AMVB. Ya, beda sama Beslawit, AMVB ini adalah tindakan legislatif. Isinya berupa aturan yang mengikat publik secara umum dan abstrak. Disinilah embrio dari salah satu konsep paling fundamental di hukum administrasi negara modern kita. Wah, saya mulai lihat benang merahnya nih. Ini cikal bakal pemisahan antara keputusan tata usaha negara yang sifatnya administratif atau biskecking dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur atau regeling kan? Sangat presisi. Penguasa kolonial saat itu sudah sadar, buat jalanin birokrasi jajahan yang sekompleks ini, mereka harus misahin mana tindakan administratif yang individual dan mana norma hukum yang berlaku umum buat semua orang. Luar biasa. Konsep biskecking dan regeling yang sekarang jadi makanan sehari-hari di PT UN, itu ternyata akarnya udah nancep kuat dari zaman kekuasaan mutlak raja ini ya? Betul. Dan kalau kita bicara soal norma hukum yang mengatur populasi secara luas, mari kita geser fokus ke tahun 1838. Ada apa di tahun itu? Ini tahun di mana pemerintah kolonial Belanda akhirnya berhasil mengkodifikasikan hukum perdata. Oh, BW ya? Burgerlijk Wetboek? Tapi tunggu, kalau kita baca sejarah Eropa, munculnya kodifikasi perdata kayak Code Napoleon di Prancis, itu kan selalu dirayakan sebagai era pencerahan. Puncak pencerahan, katanya. Iya, sebuah era di mana setiap individu akhirnya punya kepastian hukum atas hak-hak privat mereka. Pertanyaannya, apakah kodifikasi perdata di Hindia Belanda waktu itu bawa semangat kemanusiaan yang sama? Jauh dari itu. Sama sekali enggak. Justru di sini kita bisa lihat gimana hukum dipakai secara canggih sebagai alat eksploitasi ekonomi. Kita harus lihat konteks politik agrarianya waktu itu. Politik agraria tahun 1830-an. Oh, tanam paksa. Nah, itu kultur stelsel. Sistem ini lagi dijalankan secara brutal buat ngisi kas negara Belanda yang kosong melompong gara-gara perang. Pemerintah kolonial, terutama di bawah inisiatif Gubernur Jenderal Dubus de Gisines, sangat butuh kelancaran sistem eksploitasi ini. Jadi kalau saya boleh menebak nih, kodifikasi perdata tahun 1838 ini sebenarnya bukan tentang ngasih kepastian hukum buat petani lokal kita. Bukan. Tapi ini soal ngasih kepastian investasi buat para pemilik modal Eropa. Anda menyentuh inti persoalannya. Hukum privat
Dengan pasal-pasalnya yang super rinci soal kontrak, hak milik, sewa-menyewa, itu murni dirancang sebagai infrastruktur perlindungan aset kolonial. Wah, Ini adalah alat untuk mastiin kalau perkebunan, pabrik gula, dan jalur perdagangan orang-orang Eropa itu aman secara legal. gila ya. Terus, di mana posisi penduduk asli dalam kerangka hukum perdata yang katanya canggih ini? Gimana cara mereka mastiin kalau hukum ini nggak berbalik nguntungin masyarakat pribumi? Caranya sangat terang-terangan. Mereka melegalkan diskriminasi itu langsung ke dalam konstitusi kolonial mereka. Di konstitusi, maksudnya di Indische Staatsregeling. Yap, di IS. Mereka masukin pasal 163. Pasal ini ngebela populasi di Nusantara secara kaku menjadi 3 golongan rasial. Eropa, Timur Asing, sama pribumi ya? Tepat. Dan setiap golongan ini dapat perlakuan hukum yang beda-beda. Ini diatur secara eksplisit di pasal 131 IS. Beda-beda gimana prakteknya? Golongan Eropa itu tunduk penuh pada kemewahan dan kepastian hukum Eropa yang dikodifikasi secara tertulis. Nah, golongan Timur Asing, mereka menundukkan diri pada sebagian hukum perdata Eropa, khususnya buat urusan bisnis dan niaga. Dan sebagian lagi pakai hukum adat mereka. Oke, terus mayoritas kita yang pribumi, Mayoritas absolut, yaitu golongan pribumi, dibiarkan sepenuhnya tunduk pada hukum adat. coba kita bayangin ya, kita proyeksikan ini ke kehidupan nyata masa itu. Di satu sisi jalan, Anda punya komunitas Eropa yang setiap transaksi jual belinya dijamin sama kitab hukum tebel, pasti dan aman. Sangat terjamin. Tapi begitu Anda nyebrang jalan ke komunitas pribumi, mereka hidup dengan hukum yang sebagian besar nggak tertulis, sangat cair, dan beda-beda antara satu daerah sama daerah lain. Bahkan, saya pernah baca kalau mereka mau masuk pengadilan, gedungnya pun dibedakan. Benar nggak sih? Benar banget. Segregasinya itu nggak cuma sebatas teks undang-undang, tapi merasuk sampai ke batu bata institusi pengadilannya. Orang Eropa kalau bersengketa, diadili di pengadilan yang mentereng. Raad van Justitie gitu ya. Iya, atau residentierecht. Sementara orang pribumi, terutama yang di luar Jawa dan Madura, cuma dihadapkan pada pengadilan swapraja atau pengadilan agama. Ini bukti paling telanjang sih, kalau hukum waktu itu sama sekali nggak buta. Justru hukumnya melek banget ya. Melek buat ngelihat warna kulit dan kelas sosial orang yang lagi diadili. Sangat melek. Fakta kalau keadilan ini dipisah berdasarkan garis keturunan justru bikin saya makin bingung nih. Oke, pemerintah kolonial sangat ketat memisahkan masyarakat berdasarkan ras buat urusan perdata. Uang, tanah, bisnis. Mereka seolah bilang, jangan sentuh wilayah ekonomi kami. Tapi, ketika kita ngomongin hukum pidana, sejarah kan mencatat hal yang berbeda. Awalnya memang dipisah juga kan pidananya? Awalnya iya. Di era Regeringsreglement pertengahan abad 19, ada satu kitab hukum pidana khusus buat golongan Eropa. Dan beberapa tahun setelahnya baru diterbitin kitab terpisah buat yang bukan Eropa. Sejalanlah sama logika segregasi tadi. Nah, ini dia paradoksnya. Pada tahun 1918, lebih tepatnya 1 Januari 1918, semua aturan pidana yang dipisah-pisah itu tiba-tiba dilebur kan? Betul, diunifikasi. Disatukan jadi satu kitab tunggal yang berlaku serentak buat semua orang tanpa mandang ras. Wetboek van Strafrecht, WVS. Ini yang bikin saya penasaran banget. Kenapa? Kenapa pemerintah kolonial yang obsesi banget sama segregasi tiba-tiba ngerasa butuh menyatukan hukum pidana? Aneh kan? Banget. Kenapa urusan bisnis dipisah, tapi urusan masuk penjara malah disatukan? Ini adalah salah satu manuver politik hukum paling brilian, tapi juga paling kejam dari pemerintah kolonial. Dan ini balik lagi ke teorinya Mahfud MD tentang efisiensi kekuasaan otoriter. Efisiensi represi ya? Ya, kenapa hukum publik disatukan? Jawabannya murni buat kemudahan kontrol sosial dan pengamanan negara. Coba tolong jelaskan lebih rinci. Gimana caranya sebuah kitab hukum pidana tunggal itu bikin negara lebih gampang melakukan kontrol? Gini, coba bayangin Anda adalah penguasa kolonial waktu itu. Terus tiba-tiba ada pemberontakan bersenjata atau kerusuhan besar di area perkebunan. Oke. Kerusuhannya melibatkan orang Eropa, pekerja Timur Asing, dan penduduk lokal. Kalau Anda pakai hukum pidana yang terpisah-pisah tadi, aparatur keamanan sama kejaksaan Anda bakal kerepotan banget. Oh, paham. Mereka harus milah-milah pelakunya satu-satu ya? Pasti. Mereka harus mikir, oh ini orang Eropa, proses pakai hukum dan pengadilan yang ini. Wah ini orang pribumi, pakai hukum acara yang itu lambat banget. Sangat gak efisien buat sebuah rezim yang pengen numpas ancaman dengan cepat.
Oh, make sense, make sense. Dengan melakukan unifikasi pidana, negara jadi punya satu pisau yang sama tajamnya buat motong siapa aja yang berani ngelawan. Persis. Mereka udah nggak peduli lagi apa warna kulit Anda. Kalau Anda mengancam stabilitas kolonial, Anda akan disikat pakai pasal yang sama. Betul sekali. Jadi unifikasi pidana tahun 1918 itu sama sekali bukan karena mereka tiba-tiba tercerahkan soal hak asasi manusia atau kesetaraan universal. Sama sekali bukan. Murni efisiensi represi ya. Negara merampingkan alat pukulnya supaya lebih gampang nundukin jutaan populasi yang, waktu itu kayaknya udah mulai nunjukin percikan pergerakan nasional ya. Tepat. Dan ini wawasan yang emang agak mengerikan kalau dipikir-pikir. Banget. Hukum pidana murni sebagai alat efisiensi represi. Terus berpuluh tahun kemudian, sejarah kita kan berbelok tajam. Belanda diusir, Jepang masuk. Membawa kekuatan militer yang jauh lebih fasis ya. Nah, ini pasti nimbulin pertanyaan teknis dong buat para mahasiswa hukum. Ketika sebuah rezim berganti total secara tiba-tiba kayak gitu, apakah semua produk hukum dari penguasa lama otomatis langsung dibuang ke tempat sampah? Disinilah kita bisa ngelihat wajah asli dari pragmatisme hukum. Buat menghindari apa yang namanya vacuum of power atau kekosongan hukum yang bisa berujung pada anarki, penguasa baru itu biasanya pragmatis banget. Contohnya pas Jepang masuk. Iya, pas Jepang menduduki Indonesia, mereka langsung ngeluarin Osamu Seire nomor 1 tahun 1942. Di dalam pasal 3, mereka merumuskan aturan yang sangat cerdik. Gimana bunyinya? Mereka bilang semua badan pemerintah dan hukum dari era Belanda itu tetap diakui sah. Tunggu, tetap sah. Iya, tapi ada syaratnya. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Wah, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer kami. Terang-terangan banget ya. Sangat pragmatis. Tapi coba kita berkaca pada bangsa kita sendiri nih. Pas kita akhirnya memproklamirkan kemerdekaan, apakah kita juga minjam logika pragmatisme transisi yang sama? Kita ngelakuin hal yang persis sama. Coba deh ada buka UUD 1945, Anda pasti bakal nemuin pasal 2 aturan peralihan. Oh iya, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Nah itu dia. Oke, saya sih paham urgensinya ya. Maksudnya, Anda kan nggak bisa ngejalani negara baru di hari pertama tanpa polisi, tanpa hakim, dan tanpa hukum perdata buat ngatur orang jual beli beras di pasar. Anda butuh stabilitas administrasi. Kalau nggak kaos. Tapi, bukankah ini nimbulin celah yang super bahaya? Kita setuju mempertahankan hukum kolonial demi ketertiban, tapi itu kan artinya secara nggak langsung, kita juga mempertahankan watak otoriter dari rejim masa lalu. Analisis yang tajam. Dan memang ada contoh nyatanya. Ada satu contoh monumental yang ngebuktiin hal ini secara absolut. Apa tuh? Undang-Undang Nomor 11 PNP 1963 tentang tindak pidana subversi. Mari kita bedah ini pakai kerangka Profesor Mahfud MD lagi ya. Oke, mari. UU subversi ini awalnya lahir lewat penetapan presiden di masa Orde Lama yang dipimpin Bung Karno. Ini tuh instrumen super represif. Emang dirancang buat nyapu bersih segala bentuk perlawanan, kritik, atau gangguan ke kekuasaan. Tanpa proses pengadilan yang transparan tentunya ya? Pastinya. Nah, terus kita tahu sejarah bergulir. Terjadi tragedi 1965, kekuasaan pindah ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Ya, dan secara ideologis, Orde Lama dan Orde Baru ini kan musuhan banget, bertentangan secara diametral. Logika sederhananya nih, Orde Baru pasti bakal langsung ngehapus undang-undang yang jadi simbol kediktatorannya Orde Lama dong. Logika hukum yang naif mungkin mikirnya gitu. Tapi realitas politik ngomong hal yang beda. Rezim Orde Baru itu bukannya ngehapus UU subversi, mereka malah memeluk erat undang-undang itu dan memanfaatkannya dengan kekuatan penuh selama lebih dari 3 dekade. Wah, ini ironis banget sih. Jadi mereka pakai pisau yang ditempa sama musuh politik mereka sendiri. Kenapa enggak? Pisaunya terbukti tajam banget kok. Astaga. Walaupun tokoh dan nama rejimnya udah ganti, konfigurasi politik Orde Lama sama Orde Baru itu punya satu kesamaan fatal. Keduanya sama-sama bersifat otoriter dan sangat terobsesi sama stabilitas kekuasaan tunggal. Jadi hukum subversi ini kayak kebal gitu ya terhadap pergantian presiden, karena penguasa yang baru juga sadar kalau hukum ini efisien banget buat ngebungkam oposisi, aktivis, sama pers. Persis. Hukum ini baru benar-benar runtuh dan dicabut pasca reformasi 1998, ketika konfigurasi politiknya akhirnya berubah total.
Reformasi 1998, sebuah titik balik di mana politik Indonesia akhirnya bergeser dari otoriter ke demokratis dan sejalan dengan teorinya Mahfud MD, kalau politiknya berubah, arsitektur hukumnya otomatis harus dibongkar dong. Harus. Dan emang dibongkar kan? Buat teman-teman yang di belajar hierarki perundang-undangan nih, perubahan paling fundamental secara struktural setelah 98 itu apa sebenarnya? Perubahan paling masif itu terjadi lewat amandemen UUD 1945 yang merombak total relasi antar lembaga negara. Gini, sebelum reformasi, sistem ketatanegaraan kita itu kan vertikal struktural sifatnya. MPR di pucuk ya? Betul, MPR memegang kedaulatan mutlak. Mereka tuh lembaga tertinggi negara. Bahkan presiden pun posisinya tunduk pada MPR. Iya, saya ingat itu. Terus pasca amandemen, strukturnya diubah jadi horizontal fungsional. Kedudukan MPR diturunin, disejajarkan sama Presiden, DPR, MA, dan MK buat nyiptain checks and balances. Nah, pertanyaan kritisnya, gimana penurunan status MPR ini berdampak secara teknis pada produk hukum mereka, yaitu TAP MPR? Ini implikasi teknis yang sering banget luput dari perhatian mahasiswa. Dulu, karena MPR itu lembaga tertinggi, TAP MPR berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan derajat kedua, persis di bawah UUD. Jadi sifat normanya regiling ya? Betul, regeling, mengatur secara umum dan abstrak, serta mengikat seluruh warga negara. Tapi pas posisi MPR diturunkan, kapasitas mereka buat bikin norma abstrak yang mengikat publik otomatis ikut dicabut. Oh, oke. Jadi ruang kosong regulasi derajat kedua itu sekarang diambil alih sama undang-undang yang dibikin DPR dan Presiden, atau lewat PRPP ya? Tepat! Sekarang ini, MPR emang masih punya wewenang ngeluarin ketetapan. Tapi sifat hukum dari TAP MPR masa kini itu udah menyusut. Cuma jadi sekedar beshiking. Penetapan doang? Iya, penetapan yang sifatnya konkret dan individual. Contohnya, MPR ngeluarin ketetapan buat melantik presiden dan wapres hasil pemilu, atau menetapkan wapres kalau ada kekosongan. Cuma netapin satu kejadian spesifik ya, bukan ngatur kelakuan semua orang lagi? Persis. Wah, ini evolusi ketatanegaraan yang elegan banget sih. Kita udah menempuh perjalanan analisis yang lumayan panjang hari ini. Kalau kita tarik benang merahnya, mulai dari arogannya VOC sama Statuta Batavia mereka, terus diskriminasi yang super kaku di Hukum Perdata 1838, terus kita lihat gimana unifikasi hukum pidana dipakai buat efisiensi represi, sampai kelestarian hukum subversi lintas rezim, dan berakhir di pergeseran TAP MPR pasca 98. Ya, semuanya bermuara pada satu kesimpulan utama, bahwa hukum, segimanapun agungnya teks itu ditulis, nggak pernah benar-benar steril. Hukum selalu jadi cermin dari siapa yang lagi megang palu kekuasaan. Setuju banget. Dan mengingat perjalanan panjang itu ya, dan melihat betapa pragmatisnya sistem kita mempertahankan pasal-pasal peralihan buat nyegah anarki administrasi dari zaman Osamu Seire sampai hari ini, ada satu hal yang patut banget kita renungkan. Apa tuh? Buat Anda semua para pembelajar hukum. Nanti, saat Anda duduk buka-buka dan baca kitab undang-undang yang berlaku hari ini, coba tanyakan pada diri sendiri, seberapa banyak sih dari logika hukum modern kita yang tanpa kita sadari masih dikendalikan secara senyap oleh bayang-bayang ketakutan, ambisi, dan agenda politik penguasa di masa lalu? Wah, merinding saya dengernya. Sebuah pemikiran penutup yang dijamin bakal bikin kita ngelihat setiap pasal dengan rasa curiga yang sehat nih. Harus selalu skeptis. Terima kasih banyak atas analisis sejarah yang sangat ngebuka mata ini. Dan untuk Anda para pendengar, terima kasih udah meluangkan waktu membedah labirin politik hukum ini bareng kita. Tetaplah skeptis, tetaplah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang berikutnya.